Hai, shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Frederick di program Renungan Holy Land. Renungan Holy Land adalah renungan Kristen yang dibuat langsung di Tanah Suci. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai Rosh Hashanah dan kaitannya dengan kita sebagai orang Kristen di Indonesia. Rosh Hashanah adalah tahun baru dalam kalender Ibrani. Tanggal 1 bulan Tishrei, Hayom Harishon, hari yang pertama, HaChodesh Harishon, di bulan yang pertama, Bashanah dalam tahun. Jadi orang-orang di tanah perjanjian ini akan sangat bersukaria, akan sangat bersukacita merayakan dan menyambut tahun baru dengan sangat meriah. Nah, menariknya ada beberapa benda dan makanan yang sangat identik dengan Rosh Hashanah, dan hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah buah delima, kemudian ada apel dan madu, ada anggur, ada ikan, dan ada shofar. Dan hari ini kita akan belajar satu persatu. Yang pertama adalah buah delima. Buah delima adalah lambang kemakmuran. Karena buah delima ini ada sangat banyak biji di dalamnya. Di tanah perjanjian ini dikenal dengan nama pomegranate. Buah delima ini sangat identik dengan simbol Rosh Hashanah. Karena orang-orang di tanah perjanjian ini mereka punya prinsip, before eating the pomegranate seeds, may we be as full of mitzvot as the pomegranate is full of seeds. Yang artinya sebelum memakan dari buah pomegranate ini, orang-orang akan berkata, semoga kami penuh dengan mitzvot, penuh dengan commandments, penuh dengan perintah-perintah Allah, seperti buah delima ini yang penuh dengan biji. Jadi kadang dalam tradisi keluarga tertentu ada saling memberi kado, dan kadonya ini akan dibungkus dengan gambar buah delima. Jadi ini buah yang sangat identik dengan tahun baru. Bahkan beberapa keluarga juga minum jus delima dalam tahun baru Ibrani. Kemudian benda yang kedua adalah apel dan madu. Kenapa saya gabung apel dan madu? Karena orang-orang di tanah perjanjian ini akan memotong-motong apel, kemudian mencelupkan apel ini ke dalam madu, kemudian memakannya. Ini menandakan kemanisan, bahwa mereka berdoa agar setahun ke depan mereka akan mengalami tahun yang manis, sweet year, Shana Metuka. Mereka percaya bahwa dengan memakan sesuatu yang manis, maka mereka akan mengalami tahun yang manis. Jadi ini adalah tindakan profetik. Dan di perjanjian lama, kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim, salah satu hakim Israel, Samson, dia dicatat makan madu langsung dari sarangnya. Jadi saking kuatnya hakim Samson ini, saking kuatnya abdi Allah ini, dia mengambil madu langsung dari sarangnya dan dia memakannya. Jadi dia nggak takut sama sarang lebah. Dia nggak takut disengat sama lebah, dia nggak takut disengat sama tawon. Saya pernah disengat tawon 2 kali seumur hidup, saudara, dan rasa sakitnya minta ampun. Dan setelah itu saya trauma karena rasa sakitnya minta ampun. Jadi seperti kulit itu ditusuk-tusuk jarum berkali-kali. Jadi sungut mereka itu ada racunnya yang membuat kita panas, gatal, dan sakit, dan tidak ada obatnya, hanya nanti akan hilang sendiri. Nah, jadi bayangkan betapa kuatnya Samson ini yang penuh dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dia makan madu langsung dari sarangnya, dia nggak takut. Ya, itulah kehebatan orang pilihan Tuhan, ya. Jadi apel dicelupkan di madu dan dimakan, dan mereka percaya mereka akan mengalami tahun yang manis. Kemudian ada juga anggur atau wine. Jadi anggur dan wine ini
di budaya di tanah perjanjian ini simbol pesta. Jadi di pesta dimanapun biasanya ada anggur, ada wine. Ini ya, ini melambangkan juga gengsi. Ya, ingat waktu Tuhan Yesus mengadakan mukjizat mengubah air menjadi anggur di perjamuan kawin di Kana. Ketika air berubah menjadi anggur, pemimpin pesta berkata bahwa ini adalah anggur yang terbaik, anggur yang termanis. Pemimpin pesta berkata, biasanya orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu. Ketika orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik dihidangkan. Tetapi kamu menyimpan anggur yang terbaik dari awal sampai akhir, anggurnya anggur yang terbaik. Nah, pemimpin pesta nggak ngerti bahwa itu sebelumnya adalah air yang dengan campur tangan Tuhan bisa berubah menjadi anggur yang terbaik. Nah, demikian hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan campur tangan Tuhan, kita dari orang yang biasa-biasa saja bisa Tuhan ubah menjadi orang yang luar biasa, menjadi pembuat sejarah yang baik. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, di tanah perjanjian ini ada banyak sekali kebun anggur. Dan anggur itu sangat berkaitan dengan pesta, dengan sukaria, dengan sukacita. Jadi orang akan merasa bergengsi ketika dia punya anggur yang terbaik, yang rasanya paling enak. Di Kana, sampai dengan hari ini dijual toko anggur dan wine yang semakin lama disimpan, yang 10 tahun, 15 tahun, semakin lama harganya akan semakin mahal karena rasanya akan semakin enak. Jadi orang-orang di tanah perjanjian ini juga akan minum wine sebagai sukaria, sukacita menyambut tahun baru. Kemudian ada juga beberapa keluarga yang akan makan ikan. Namun tidak semua ikan yang dimakan, hanya bagian kepala saja. Biasanya akan dibuat sop dan mereka akan makan bersama-sama. Kenapa kepala ikan? Doa kita agar sepanjang tahun ini, di kepala tahun, kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, bagaimana dengan bagian ikan yang lain? Mereka akan makan di hari yang lain, di luar Rosh Hashanah. Tapi mereka memakan kepala ikan, mereka percaya kepala Rosh, mereka akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi berbahagialah orang yang punya nama Rosh atau Roshi. Rosh artinya kepala dan Roshi artinya adalah kepala saya. Karena itu adalah nama profetik, maka kita percaya bahwa Tuhan akan mengangkat hidup Anda untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kemudian benda terakhir yaitu adalah shofar. Shofar ini adalah alat musik tradisional yang dibuat dari tanduk kepala hewan. Dan biasanya shofar ini dipakai sebagai tanda peperangan, tanda kemenangan, dan digunakan juga sebagai trompet. Jadi ketika Rosh Hashanah ini orang-orang punya tradisi untuk meniup shofar yang merayakan datangnya tahun baru. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin kita akan tiup trompet, begitu ya. Nah, dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Jadi ini adalah ayat yang akan dipegang oleh orang-orang di tanah perjanjian. Mereka mendeklarasikan bahwa hidup mereka akan diangkat oleh Tuhan karena mereka sudah melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Kemudian kita lihat di
Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi mereka akan fokus berdoa kepada Tuhan bahwa sepanjang tahun hidup mereka akan mengalami kenaikan, hidup mereka akan diangkat oleh Tuhan, Tuhan akan mengangkat mereka untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, ada sukacita, ada kemenangan, ada banyak hal-hal baik yang akan Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan kita sebagai orang Kristen, kita boleh untuk berdoa pada hal yang sama. Kita boleh meminta pada Tuhan Elohim pokok-pokok doa yang sama. Dan kita juga boleh makan makanan-makanan yang identik dengan Rosh Hashanah. Karena itu adalah tindakan profetik dan kita percaya bahwa di tahun yang baru maka Tuhan akan juga mengangkat hidup kita. Tuhan yang akan membuat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita secara darah, kita bukan orang Yahudi. Tapi melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, kita adalah juga diakui sebagai anak-anak Abraham. Berkat yang sama yang Allah berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah berkat yang sama yang akan kita terima sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jadi kehadiran Yesus di dunia ini juga mengambil kita, mengakui kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak perjanjian. Selama Rosh Hashanah di Tanah Perjanjian ini, kebanyakan semua toko, supermarket, mal, sekolah, kampus, aktivitas perkantoran akan ditutup, orang akan berlibur. Dan Rosh Hashanah itu akan dimulai dari hari Minggu malam, Erev Rosh Hashanah, jadi malam dari tahun baru, dan berhenti di hari Selasa malam. Jadi pada hari Rabu semua aktivitas akan berjalan dengan normal. Alat transportasi juga tidak jalan, namun masih ada beberapa kafe dan restoran yang buka, tapi jumlahnya sangat terbatas. Karena orang akan berlibur dan menikmati tahun baru. Dan di video-video saya selanjutnya, saya akan bercerita mengenai hari raya Ibrani yang akan datang, yaitu Yom Kippur dan Sukkot. Dari Tanah Perjanjian, Shana Tova, selamat tahun baru. Semoga kita semua memiliki tahun yang baik. Ve Shana Metuka, dan kita punya tahun yang manis. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.